Misteri jam tangan Rico. Pagi itu, teras rumah Rico dipenuhi kebingungan. Matahari sudah tinggi, dan jam dinding besar di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Namun, jam tangan di pergelangan tangan Rico masih tertinggal jauh di pukul 5. Rico tampak panik, karena ia hampir terlambat ke sekolah. Di sampingnya, Aurel si detektif cilik mulai beraksi. Dengan teliti, ia mengarahkan kaca pembesar plastiknya ke arah jam tangan itu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tim detektif segera berkumpul di markas rahasia mereka yang remang-remang. Hanya ada cahaya dari sebuah lampu senter yang diletakkan di tengah meja kayu. Aurel mondar-mandir dengan gaya berpikir yang serius. Ia merasa ada yang tidak beres dengan jam itu. Ami, sahabat Aurel yang penakut, memeluk tas ranselnya erat-erat. Di dalam tas itu, terselip catatan rahasia dan beberapa bungkus camilan untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Jam ini aneh, Rel, bisik Rico dengan wajah pucat. Ia bercerita bahwa setiap kali ia mencoba bermalas-malasan atau menunda pekerjaan rumah, jarum jam itu seolah mengejeknya. Kadang jarumnya melambat seperti siput, membuat waktu seolah berhenti. Nara, adik Aurel yang lincah, mendengarkan dengan seksama. Matanya yang jeli terus memperhatikan setiap gerakan kecil pada jarum jam Rico yang kini kembali bergerak tidak wajar. Penyelidikan berlanjut ke kamar Rico. Keadaannya sangat kacau. Pakaian kotor menumpuk di mana-mana. Ami bergidik ngeri saat melihat tumpukan baju kotor di sudut ruangan. Dalam cahaya yang minim, gundukan kain itu terlihat seperti monster bayangan dari lempung yang siap menerkam. Sementara itu, Nara merangkak di lantai, mencari petunjuk di antara mainan yang berserakan, tidak terganggu oleh kekacauan tersebut. Tiba-tiba, suara TikTok yang sangat keras bergema di seluruh ruangan. Suaranya tidak seperti jam biasa, melainkan lebih seperti detak jantung yang cepat. Jarum jam tangan Rico mulai berputar liar seperti baling-baling helikopter. Rico melompat mundur karena terkejut, mencoba melepaskan jam itu, namun gagal. Aurel segera mendekat, tidak takut sedikit pun, dan mulai mencatat kecepatan putaran jarum jam tersebut di buku kecilnya. Aurel mulai menyadari sebuah pola yang unik. "Lihat!" seru Aurel sambil menunjukkan catatannya kepada Ami. Setiap kali Rico menunda untuk membereskan buku atau mengulur waktu mandi, jam ini melambat secara misterius. Aurel yakin bahwa jam tangan ini tidak rusak secara mekanis, melainkan memiliki ikatan aneh dengan perilaku pemiliknya. Ami mengangguk-angguk, mulai memahami teori masuk akal dari sahabatnya itu. Di sudut kamar yang lain, Nara menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menemukan beberapa jam alarm yang baterainya masih penuh, namun semuanya mati tepat saat jam tangan Rico melambat. Nara segera memanggil Rico untuk melihat temuannya. "Jam-jam ini seolah mengikuti suasana hatimu, Kak Rico," kata Nara. Rico menunduk malu, menyadari betapa seringnya ia mematikan alarm dan kembali tidur. Aurel memberikan tantangan besar kepada Rico. "Jika kau ingin jam ini normal kembali, kau harus membuktikannya sekarang. Rapikan kamarmu dan siapkan semua keperluan sekolahmu tanpa menunda." Rico menarik napas dalam-dalam dan mulai bekerja. Tak lama kemudian, kamar yang tadinya seperti kapal pecah, kini rapi bersih. Rico berdiri dengan gagah di tengah kamarnya yang rapi, merasa lebih segar dan bersemangat. Begitu Rico meletakkan buku terakhir di raknya, sesuatu yang ajaib terjadi. Jam tangan di pergelangan tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang hangat. Jarum jamnya berputar perlahan dan berhenti tepat di waktu yang seharusnya. Jam itu kini berdetak lembut dan teratur. Ami yang melihat kejadian itu langsung bertepuk tangan kegirangan, ikut merasa lega, karena misteri ini akhirnya terpecahkan. Keesokan harinya, Rico berangkat ke sekolah tepat waktu dengan langkah yang mantap. Ia telah belajar bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga dan harus dijaga dengan disiplin. Tim detektif pun merasa puas dengan tugas mereka. Sebelum berpisah, mereka semua berfoto bersama sebagai kenang-kenangan atas kasus jam tangan Rico, yang berhasil mereka selesaikan dengan kekompakan dan kerja keras.